Allah menyuruh taubat dengan segera. Taubat tidak boleh ditunda. Siapa yang tunda taubat dia berdosa akan penundaannya. Siapa yang menunda taubat dia dapat dosa dua kali, dosa maksiat yang dilakukan dan dosa menunda taubat. Kenapa? Karena kewajiban bertobat adalah kewajiban alal faur, harus segera, tidak menerima penundaan. Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Allah. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum, berpaculah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan besok, nanti sore. Kapan kau maksiat segera bertobat, segera beristighfar. Ibnu Qayyim berkata, annal mubadarata ila taubati minadz-dzambi fardun 'alal faur. Sungguhnya bersegera untuk bertobat dari dosa adalah kewajiban yang disegerakan, tidak menerima penundaan. Wala yajuzu ta'khiruha, dan tidak boleh menunda-nunda taubat. Fama ta'akhkharaha 'asa bit-ta'khir. Kapan dia menunda taubat maka dia bermaksiat dengan maksiat lain karena menunda taubat tersebut. Ada yang mengatakan kisah singkat. Seorang di malam hari bermaksiat, kemudian dia mau tobat, dia bilang besok subuh saya tobat. Ternyata dia tidak bangun subuh, meninggal dunia. Betapa banyak orang seperti itu. Maksiat dia, nanti besok saya tobat. Sebelum tiba besok dia sudah meninggal dunia. Orang yang ingin husnul khatimah, setiap dia bermaksiat segera dia apa? Astagfirullah. Dia merasa berdosa, segera dia ambil wudu, salat taubat 2 rakaat. Selama dia bertobat, setan menyesal. Setan sudah jatuhkan dia dalam dosa yang banyak, tahu-tahu dia bertobat. Habis semua usaha setan. Aduh, sudah maksiat banyak-banyak, tobat lagi. Capek setan, tapi setan nggak pernah capek ya. Udah kemudian tobat, aduh. Sebaliknya setan lihat orang melakukan ketaatan, setan tidak putus asa, tunggu terakhirnya. Siapa tahu terakhir dia tergelincir. Jadi orang yang bertobat dia benar-benar menjengkelkan setan, karena hasil usaha setan sirna seketika itu juga ketika dia bertobat. Maka seorang seringlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tunda-tunda tobat. Sebagian orang kerja dalam riba, dia bilang nanti umur 53 baru saya tobat. Maksudnya ketika pensiun, ya itu sama saja kalau begitu. Dia mau kasih jadwal buat tobat dia. Belum tiba jadwalnya dia tewas di luar. Belum tiba jadwalnya tewas di luar. Banyak orang seperti itu. Nantilah, saya masih hobi minum khamar, nanti ada waktunya. Kau kasih jadwal tobatmu, apa kau tahu kau akan sampai pada jadwal tersebut? Belum tentu sampai. Kau bisa meninggal sebelumnya. Maka kapan seorang bermaksiat, segera istighfar. Tapi sekarang yang keberapa? Yang kelima, agar bisa husnul khatimah, memperbanyak amal sir, amal rahasia. Karena di antara sebab su'ul khatimah adalah maksiat yang sembunyi-sembunyi, maksiat rahasia. Kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu punya amal saleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Banyak amal saleh yang bisa kita sembunyikan, banyak. Sedekah kita bisa kita sembunyikan, silaturahmi kita bisa kita sembunyikan, bakti sama orang tua bisa kita sembunyikan, salat malam kita bisa kita sembunyikan, puasa sunnah bisa kita sembunyikan, banyak. Kalau kita sudah sembunyikan, kita komitmen untuk sembunyikan. Tetapi setan selalu menggoda kita untuk apa? Bercerita. Kalau perlu satu dunia tahu, makanya kita update, kita live umrah. Hai guys, gua depan Ka'bah sekarang. Live. Di antara hal yang memudahkan untuk husnul khatimah adalah menyembunyikan amal saleh. Sebaliknya, yang punya amal maksiat yang tersembunyi, maka itu bisa menjerumuskan dalam su'ul khatimah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan-amalan penghuni surga, yaitu melakukan amal saleh sampai jarak dia dengan surga tinggal 1 hasta. Kemudian sudah kedahuluan takdir, maka dia di penghujung hayatnya melakukan dosa-dosa yang dilakukan oleh penghuni neraka jahanam, kemudian dia mati, kemudian masuk neraka jahanam. Sebagian orang bingung dengan hadis ini. Hadis ini ditafsirkan dengan hadis yang lain.
Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Kata Nabi SAW, sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan-amalan penghuni surga menurut yang dilihat oleh manusia. Sungguhnya dia penghuni neraka jahanam. Maksudnya ada amalan dia yang tidak diketahui oleh manusia. Adalah dasisah batinah, kata Ibn Rajab Al-Hambali. Ada racun dalam dirinya yang tersembunyi, yang buat dia akhirnya ujungnya su'ul khatimah. Saya bacakan perkataan Ibn Rajab Al-Hambali. Qaulu fima yabdulin nas. Adapun sabda Nabi SAW, seorang melakukan amalan penghuni surga yang menurut dilihat oleh manusia. Isyaratun ila anna batinal amri yakunu bi khilafi dzalik. Sebagai isyarat bahwasanya batinnya tidak sebagaimana yang terlihat. Wa anna khatimatas su' yakunu bisababi dasisatin batinatin lil abdi la yattailu 'alaiha an-nas. Sungguhnya su'ul khatimah sebabnya adalah karena dasisah. Itu ada suatu amalan yang buruk, yang tersembunyi, yang dilakukan oleh sang hamba, orang lain tidak lihat. Imma min jihati amalin sayyi'in wa nahwi dzalik. Mungkin ada amalnya buruk atau yang semisalnya. Orang lihat dia mungkin seakan-akan dia penghuni surga, ternyata mungkin dia hasad, ternyata mungkin dia dengki, ternyata mungkin dia sombong, ternyata mungkin dia riya, ternyata dia merendahkan orang lain. Ini semua dasisah, racun dalam dada yang buat seorang bisa terjerumus di akhir hayat masuk su'ul khatimah. Makanya para ulama menyebutkan tentang seorang alim di Arab Saudi namanya Abdullah Al-Qasimi, yang disebutkan dia meninggal dalam kondisi buruk ya. Dia menulis tentang buku tauhid sampai dicetak ya. Kalau enggak salah judulnya Sira' baina tauhid wal wathaniyah, pertarungan antara tauhid dengan paganisme. Buku saya lihat di, kalau nggak salah 2 jilid ya. Itu buku membantah kesyirikan luar biasa. Sampai ketika itu banyak orang menulis syair. Menulis apa? Syair untuk memujinya. Engkau begini, engkau begini, engkau begini. Para ulama muji dia. Ada yang mengatakan mungkin dia ujub. Karena dia menulis suatu buku yang tidak pernah ditulis oleh ulama-ulama di zamannya. Sampai orang aku karena dia benar-benar bantah kesyirikan, bantah ya. Subhanallah. Terakhir dia safar kemana, mulai dia merubah penampilannya, akhirnya dia tulis buku, terakhir judulnya Hadihi Hiyal Aglal. Sungguhnya syariat itu hanyalah belenggu. Syariat itu hanyalah apa? Belenggu. Yang dengan buku ini sebenarnya orang mengatakan dia telah kafir. Kenapa? Dia menganggap syariat sebagai apa? Belenggu. Yang tadinya luar biasa. Sama seperti Bal'am bin Ba'ur yang tadi disebutkan. Ulama dari Bani Israel, bahkan mujabud dakwah, bahkan doanya dikabulkan ya, tetapi terakhir karena dia cenderung kepada dunia, fa akhrada ilal ard ya, walau syi'na rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Kalau kami berkehendak kami akan angkat dia dengan ilmu Tauratnya, dengan ayat-ayat kami, walakinnahu akhlada ilal ard, tapi dia condong kepada dunia, wattabahawahu, dan ikut hawa nafsunya, maka kemudian dia su'ul khatimah. Makanya agar kita bisa dapat husnul khatimah, berusaha kita punya amal soleh yang tersembunyi. Meskipun syaitan datang menggelitiki, jangan kita cerita. Berusaha. Semakin kita menyembunyikan, maka pahalanya semakin besar. Saya sering sampaikan cerita ini apa? Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis menyebutkan bagaimana orang yang riya ketika diundang makan, misalnya hari Senin dia sedang puasa, harusnya dia bilang mohon maaf saya sedang puasa. Oke, biasa makan, aduh mohon maaf saya sedang puasa. Ini jawaban normatif, tapi jawabnya nggak gitu. Dia bilang hari apa ini, ayo hari apa ini, hari Senin. Kalau hari Senin gimana? Oh iya lupa. Jadi dia ingin mengesankan kebiasaan saya adalah setiap Senin Kemis selalu berpuasa. Ini parah seperti ini. Parah. Kata Ibnu Jauzi, ini contoh orang. Seharusnya dijawab sederhana aja. Maaf saya lagi puasa. Apa puasa apa? Puasa Syawal tahu? Puasa qadha. Jadi saya lagi puasa ya. Tetapi dia ingin mengesankan inilah kebiasaan dia, maka dia ingin menunjukkan dengan cara dia. Ketika ditanya makan, kata dia, hari apa ini? Hari apa ya? Oh iya hari Senin. Nah kalau hari Senin apa? Oh iya
Jadi orang yang mendengar terkesan dia selalu. Ini berarti dia menunjukkan amal soleh yang dia sembunyikan. Kalau dia berkata saya sedang puasa, belum tentu orang tahu dia tiap hari apa? Puasa. Tapi kalau dia bilang ini hari apa, berarti dia selalu berpuasa. Itu namanya menunjukkan amal soleh. Mana antum hati-hati. Setan punya banyak cara untuk antum pamer amal soleh antum. Banyak sekali caranya. Banyak sekali caranya. Baik, jadi agar bisa meraih husnul khatimah, sering-seringlah menyembunyikan amal soleh.